Hello guys, welcome to Mr. Idea Bodoh. Untuk video kali ini adalah tentang seorang lelaki ni, seorang India, naikkan patung Raja Agong dari India dan rasmikan dekat Kedah. Dan siap kata mereka cuba guna nama Raja India tu dan cuba claim tempat negeri Kedah tua itu adalah milik India punya. Sebab Raja India yang bina dulu. Padahal Raja India dulu yang serang tanah Melayu. Lepas tu orang India pula naikkan patung di Malaysia dan sembah dia. Itu yang lelaki tu cakap lah. Lala satu Malaysia India tak puas hati sau balik lelaki tu sebab fitnah India menghina Sultan dan Raja Malaysia. Jom kita saksikan video ni. Bro Effendi, tuala. Lap. Peluk. Tengah sembang pun dah berpeluk-peluk. Minum air dulu, relax. Terpaling Rajendra Chola, bro kan. Bro, sekarang you minta orang stitch, suruh orang argue dengan you dengan apa niat? Later. Dekat belakang saya ini yang merupakan patung Rajendra Chola yang baru saja dinaikkan dekat Sungai Petani. Patung ini dirasmikan oleh ahli-ahli politik dari berbagai parti yang mewakili kaum India dan negara kita. Siapa sebenarnya Rajendra Chola? Sehingga dinamakan bahawa pembinaan patung ini adalah sebuah momen bersejarah untuk negara kita. Empayar Chola ini ketika zaman kemuncaknya adalah berada di bawah pemerintahan Rajendra Chola I dan anaknya Rajendra Chola II, di mana keluasan empayar dia menyentuh pantai timur India yang mencapai sejauh di Maldives dan juga pesisir pantai Malabar. Kemudian pada tahun 1025 Masihi, Rajendra Chola I telah melaksanakan satu ekspedisi ketenteraan ataupun laut yang paling besar pernah dilihat dalam sejarah India, di mana mereka menyeberangi Laut Andaman untuk sampai dekat wilayah-wilayah di sekitar Kepulauan Melayu. Kenapa? Kita perlu tahu ketika itu empayar Melayu Sriwijaya menguasai laluan perdagangan antara India dan juga China dekat Selat Melaka. Pelabuhan mereka kaya. Jadi ketika ini Rajendra Chola cemburu melihat kekayaan tamadun Melayu ini, lantas menjalankan satu serangan yang bersifat penjarahan. Saya dah ingat sebab banyak geng-geng suruh Chola dekat luar sana, suruh sejarah Chola yang klaim bahawa ini adalah taklukkan. Sebenarnya ianya lebih kepada penjarahan. Sebab itu macam dalam sumber yang saya terpetik ini, sebagai contoh, ini adalah sumber daripada, boleh lihat nama tajuk buku ini, nama penulisnya kerana orang Malaysia tetapi orang putih dan juga orang India. Juga nama buku ini dan juga penulisnya bukan orang Malaysia tetapi orang India. Yang dimaksudkan dengan penjarahan ini ialah tiba-tiba beramai-ramai, lepas tu dalam tersebut berlaku rompakan harta, berlaku pencurian, berlaku dan perompakan sebelum orang yang diserang untuk membalas mereka cabut lari. Ini yang berlaku pada penjara terkenal dalam sejarah seperti Mongol, seperti orang Viking, dan Chola adalah penjara untuk tamadun Melayu. Jadi dekat sini juga kesempatan sementara saya bercerita sejarah Chola, ramai puak-puak Chola dekat luar sana menggunakan nama Rajendra Chola kononnya Kedah Tua, Langkah Suka, Gangga Negara. Ini adalah kerajaan Melayu yang sepatutnya ketika itu menganut agama Hindu Buddha, kononnya dibina oleh Chola, sedangkan Chola adalah bermula ketika 1025 hingga 1060 mati, yang tamat apabila terdapat pemberontakan wilayah dekat India iaitu Shakriya yang berusaha untuk membebaskan diri mereka daripada taklukan Chola. Jadi dekat sini kita tahu bahawa kalau Kedah Tua, Langkah Suka dan seumpamanya adalah dibina oleh Chola, kenapa dalam ini antara negara-negara kota Melayu yang diserang oleh Rajendra Chola ialah Kedah Tua, Langkah Suka dan sebagainya. Kita juga tahu daripada sini Chola hanya membuat kata tamadun Melayu adalah ketika era 1000 Masihi, sedangkan tamadun-tamadun Melayu yang tersebut ini telah berdiri 1000 tahun lebih awal daripada Chola. Jadi kepada anda yang menonton video ini, pertama saya nak cakap bahawa kalau anda mengatakan saya salah, saya sabar dekat luar sana, stitch video ini, buat video balasan, saya akan jawab satu persatu tuduhan anda ke atas sejarah Melayu. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum. Much later. Okey, Rajendra Chola tu letak tepi dulu. Okey. Tapi niat you tu sendiri, saya boleh faham lah apa yang you nak. Sebab you dah tengok pattern. Bila orang India masuk argue, orang marah dengan you buat live, gift akan jatuh. Pum. Sebab every person di TikTok ni akan ada followers dia sendiri. So you pun ada segelintir group yang sama pemikiran you macam kuih pau kosong kan. So you nak buat live, you nak orang marah, you nak promote orang India. Bagi marah-marah bila buat live, give for you good way of making raya money. Please lah bro, kita orang tak ada masa nak stitch. Kita orang dah kena dah hari tu macam mana cara orang nak manipulasi kita orang, bagi kita orang marah, provoke kita. Macam ni lah
statue tu duduk dalam kuil. Okey, perasmian statue tu dibuat dalam sebuah kuil. Tak ada kena-mengena dengan siapa-siapa. Itu adalah peristiwa persendirian antara komuniti kami. Tak payahlah bro pula yang nak berpeluh-peluh, yang rasa penat nak sembang pasal ni. Musim raya bro, pergi enjoy your raya. Yang dok pening kepala pasal benda ni, kenapa? Kenapa perlu? Saya percayalah, kawan-kawan sebangsa dengan you sendiri tengok video ni, dia orang gelak tau. Dia orang kata, ini kenapa? Apa masalah dia? Kita ni elok je kat luar. Dekat dalam TikTok ni nampak macam ni, oh berbenci-benci sungguh, bermarah-marah sungguh. Lepas tu you pusing cerita dalam komen you kata, oh bila masa saya cakap pasal agama, bila masa, kalau benda tu dah duduk dalam kuil, memang melibatkan agama lah. Lantak kami lah. Lepas tu you buat claim tau. You tuduh, you fitnah tau. You kata kami ni menderhaka YDP, menderhaka yang mulia. Macam mana boleh cakap macam tu? You boleh kena charge 3R tau. Kalau kami, Rajendra Chola yang kami tak pernah jumpa pun, kami boleh hormat macam tu. You bayangkan pemerintah negara kita, tanah tumpah darahku di negara ni, bagaimana kita hormat raja kita, bagaimana kita hormat sultan kita. Saya lagi terpaling suka tau kalau jumpa, dari jauh jumpa yang kerabat, nak salam, berubah-ubah pergi depan sebab happy. Raja kita, sultan kita, kami tak ada pun cakap kami ini tak ada kena-mengena, kami tak ada. Universe cuba letakkan patriotism you tu dalam hati you supaya nak satukan semua bangsa, bukannya create benda-benda macam ni untuk createkan kebencian antara satu sama lain. So sorry lah, kami tak terkesan. Dan please janganlah orang India, saya minta request kat you, janganlah pergi buat live dengan dia. Tapi saya nak ucap terima kasih pada you Bro Helmi. Tahu kenapa? Lepas ni semua akan pergi Google Rajendra Chola. Thank you lah. Tapi jaga jangan fitnah dia bukan-bukan tau. You cakap dia perogol lah, pencuri lah. Sebab zaman purba punya orang ni, orang biasa kata orang yang tak ada ni jangan fitnah. Nanti dia cari you. Saya takut dalam mimpi nanti dia kejar you dengan kuda. Kau jangan. Sekarang nak cakap pun you dah berpeluh-peluh, saya kena kejar dengan kuda kan. Tak payahlah bro, benda-benda macam ni dok ajak pergi orang nak buktikan lah apalah. Benda dah lampau. And benda ni pun berlaku dalam komuniti orang India. Tak ada pun kami pergi letak statue tu di tengah padang ke, di Tugu Kebangsaan ke, di Padang Merdeka ke, tak ada. Okay, so it's nothing related to you all. Jangan saja cari-cari benda nak letak atas kepala memberat kepala. Pergilah raya. Alamak, tengah viral satu dunia. Artis luar negara pun tengah shock tengah buat lagu tu. Pergi enjoy, ambil feel raya. Pergi tengok saya macam mana ambil feel raya, nyanyi-nyanyi dengan kawan-kawan, makan-makan. Kawan-kawan saya masak tosai dengan kari kambing sebab saya nak pergi makan. Padahal itu bukan tradisi pun. Tapi dia orang kata, kita je nak datang makan, so saya masakkan makanan favourite dia. So please lah, stop doing all these things. Jangan provokasi. Sekian, Gita Ji. Hari ini ranca, di sini ranca, di sana ranca berdosa. Di sana murah. Pum. Sebab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini beredar video yang menceritakan tentang seorang pemuda keturunan India yang ada di Malaysia memberikan satu berita atau informasi bahwa parlemen dari kerajaan di Malaysia yang berasal dari orang-orang bangsa India telah meresmikan patung Raja Chola. Raja Chola ini adalah raja India yang sempat melakukan penyerangan ke wilayah kerajaan Sriwijaya, dan konon katanya yang mendirikan kerajaan Kedah tua di Malaysia. Nah, patung ini digunakan atau digunakan sebagai tanda bahwa memang kota Kedah adalah kota yang dibangun oleh kerajaan Chola dari India. Nah, hal ini menjadikan suatu polemik bagi pemuda ini karena menurut sejarah yang dia baca bahwa kerajaan Chola yang berasal dari India datang ke daerah Malaka itu bukan untuk mendirikan kerajaan Kedah, tetapi mereka adalah sebagai penjarah. Ya, penjarah itu maksudnya adalah kerajaan tersebut menyerang ke wilayah Kedah ataupun ke wilayah Selat Malaka, kemudian membawa hasil jarahannya kembali ke kerajaannya, jadi tidak menduduki. Ya, beda dengan penjajahan. Namun di sini para parlemen, orang-orang India yang ada di parlemen di kerajaan Malaysia menganggap bahwa kerajaan ataupun kota Kedah tua itu adalah merupakan kota yang dibuat oleh Raja Chola dari India, sehingga mereka membangun monumen yang melambangkan kejayaan dari Raja Chola berada di Kedah tua. Nah, ini dianggap oleh orang India, keturunan India yang laki-laki adalah menghina dari kesultanan di Malaysia ataupun kerajaan di Malaysia. Nah, kemudian ada
seorang wanita yang masih juga keturunan India membantah informasi yang diberikan oleh yang laki-laki tadi bahwa hal seperti itu tidak terjadi yang sebenarnya, tetapi sebenarnya adalah bahwa mereka di situ melakukan suatu kegiatan perdagangan, kemudian juga mereka memang menempati atau menduduki wilayah Kedah dan membangun kota Kedah tua sebagai kerajaan baru di Malaysia pada saat itu. Ini terjadi pada zaman Kerajaan Sriwijaya ya. Nah, kemudian juga bahwa seyogyanya kalaupun ada patung yang didirikan dan diresmikan oleh parlemen Malaysia yang masih keturunan India, ini jangan dijadikan semacam sengketa ataupun polemik ya di dalam kerakyatan di Malaysia. Ya dia minta wanita ini meminta agar kita bersikap tetap santai dan juga mereka tetap menghormati semua yang ada di Malaysia, termasuk kerajaan Malaysia itu sendiri. Namun kalau kita perhatikan, ini dari sisi Pade, pendapat Pade ya. Kalau ini Pade perhatikan, yang pertama adalah British memang sudah tidak ada di Malaysia sampai saat ini ya, tetapi pengaruhnya masih sangat besar sekali. Dan British juga memberikan satu monumen di Malaysia yang berupa patung kemerdekaan Malaysia, tetapi wajah, berpakaian, dan postur tubuh adalah orang-orang Eropa. Terutama di situ terlihat sekali adalah orang Inggris, itu yang pertama. Yang kedua adalah bangsa Cina. Bangsa Cina ini pun sebenarnya bangsa yang didatangkan oleh penjajah Inggris ataupun British ke Malaysia. Nah, setelah orang-orang Cina ini ya bisa berada di parlemen Malaysia, mereka pun memberikan satu kekuatan ataupun merasa mempunyai satu kekuatan untuk mengungkap jati dirinya, untuk pengakuan jati dirinya dengan beberapa waktu yang lalu adalah meminta agar kota yang ada penduduk Chinese-nya ya, ini dijadikan semacam kota bersejarah di UNESCO. Dan ini pun menimbulkan polemik ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah orang-orang parlemen keturunan India. Ini pun membuat patung yang diresmikan di kota Kedah sebagai simbol bahwa India pernah menjajah kota Kedah yang namanya dulu adalah Kerajaan Kedah Tua. Dan ini juga menimbulkan semacam polemik. Nah, sejarahnya ini memang belum jelas ya, apakah memang Kedah Tua itu adalah kerajaan yang didirikan oleh Raja Chola dari India, atau Raja Chola dari India ini hanya sekedar sebagai perampok ya. Jadi mereka hanya menyerang begitu saja, kemudian mereka mengambil harta yang ada, lalu kembali lagi ke kerajaan, atau mereka sebagai penjajah lalu mendirikan kerajaan. Sementara Kerajaan Kedah Tua menurut catatan sejarah sebenarnya sudah ada sebelum penyerangan dari kerajaan dari India itu sendiri. Nah, ini membingungkan ya teman-teman ya, sejarah mengenai Kedah Tua, Kerajaan Kedah Tua ini sebenarnya berasal atau yang mendirikan itu siapa. Tapi yang Pade lihat di sini bukan masalah sejarahnya, namun di sini Pade bisa melihat menurut pandangan Pade bahwa ketika bangsal asing lalu menempati satu negara, contohnya di sini adalah negara jiran kita, maka lambat laun ketika mereka sudah memiliki satu kekuatan, mereka akan membuat satu kejadian ataupun suatu peristiwa yang menyimpulkan atau melambangkan keberadaan mereka secara nasional, secara kebangsaan, yang menunjukkan jati diri mereka. Tentu hal ini mungkin bisa jadi mengabaikan bahwa mereka sebenarnya adalah sudah menjadi satu negara yang disebut dengan negara Malaysia. Namun pada faktanya ketika mereka sudah berkuasa di parlemen, mereka berusaha mengungkapkan jati diri mereka sendiri. Seperti yang dari bangsa Cina, mereka menginginkan ya kampung Cina yang ada di Malaysia itu menjadi monumen atau menjadi kampung bersejarah yang harus dicatat di UNESCO. Tidak lama kemudian ini ada peresmian patung Raja Chola yang diresmikan oleh
para anggota parlemen yang berasal atau masih keturunan dari India. Nah, tentu ini akan menimbulkan semacam polemik bahwa bisa terbaca sekali setiap bangsa asing yang menempati satu negara itu tetap akan kembali ke akar rumputnya. Artinya mereka ingin jati diri, asal muasal mereka itu tercatat di dalam negara di mana mereka hidup saat ini. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ya, silakan tulis di kolom komentar. Dan Pak De mengucapkan terima kasih karena sudah menonton semua video Pak De dan juga memberikan komentarnya. Sampai di sini dulu. Salam dari Pak De. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.